channel Andi Bibun TV. Saya sudah bersama Kang Suna sekarang ini. Jadi Kang Suna ini adalah pemilik Pande di Ciamas yang tertua ya, Kang Suna ya. Iya, keturunan empuk. Keturunan empuk. Jadi di sini saya akan meluruskan sejarah Golok Ciamas ya. Jadi membicarakan tentang Golok, ini sebuah cerita yang terpisah dari Godam Denok, tapi bukan sebuah cerita, tapi ini sejarah tentang Golok Ciamas yang memang berkaitan dengan Godam Denok. Nah, kita pengen lebih tahu sejarahnya sehingga kita bisa meluruskan mana saja yang kira-kira agak melenceng ya, Kang Suna ya. Nanti Kang Suna menjelaskan ini secara detail dari sejarah awal gitu. Nah, kita langsung simak aja sejarah dari Golok ini, karena kita pengen tahu juga dari berbagai media atau tulisan yang kita baca kan masih simpang siur nih. Kebetulan saya bersama sumber yang memang keturunannya dari empu di Ciamas gitu yang tertua, biar lebih jelas dan tidak menyimpang dari sejarah gitu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita juga bisa tahu akhirnya sejarahnya seperti ini. Oke, mungkin langsung aja sama Kang Suna ya. Jadi kalau saya hanya istilahnya prolog aja bahwa keberadaan Golok Ciamas itu tidak lepas dari Pande yang ada di Ciamas gitu. Jadi bukan hanya Godam Denok gitu. Nah, apa kaitannya dengan Godam Denok nanti Kang Suna yang akan menjelaskan gitu. Oke, langsung aja mungkin ya Kang Suna. Salam kenal, saya Suna Budaya Golok Ciamas sekaligus Ketua Juriat Pande Golok Ciamas yang mengetuai di keluarga besar Pande Golok Ciamas yang goloknya sudah mendunia tentunya, yang hasil dari Pande Golok Ciamas yang sudah cagar budaya dan tempatnya itu di Kampung Sibopong. Nah, jadi kebetulan saya ini anak yang ketiga dari almarhum ayahanda saya, yaitu yang bernama Sidik Santani. Beliau selama masih ada, masih hidup, yang bergelut dengan golok seumur umur sampai saat ini. Kami sebagai anaknya meneruskan atau generasi yang melanjutkan perjuangan di zaman abah saya yang Muhammad Sidik Santani. Sampai saat ini kami insya Allah kami akan jaga sesuai dengan tatanan orang tua dulu. Nah, dan banyak sekali di zaman sekarang ya, terkhususnya setelah orang tua pada sudah tidak ada, sudah wafat, namun banyak sekali bermunculan video-video yang beredaran baik itu di media sosial atau di YouTube yang kurang real dan kurang kurang pas, yang tidak sesuai dengan perjalanan apa yang seharusnya dijalankan di Golok Ciamas tentunya gitu. Nah, baik. Jadi di Golok Ciamas ini saya menjelaskan, kita barangkali menjelaskannya tidak semuanya saya jelaskan, namun insya Allah teman-teman semuanya mudah-mudahan memahami apa yang saya sampaikan keterkaitan perjalanan di Golok Ciamas. Nah, karena saya juga memantau di YouTube di luaran sana atau di media sosial bahwa Pande Golok Ciamas itu ada 2 atau ada 3. Nah, sedangkan di wilayah Ciamas ini, ya, di wilayah Ciamas ini khususnya Kecamatan Ciamas, masuknya di Kecamatan Ciamas, dan saya bertepatannya di Kampung Sibopong, masuknya Desa Citaman, Kecamatan Ciamas ya, yang keberadaannya Pande Golok Ciamas tepatnya di Kampung Sibopong, dan itu Pande satu-satunya turunan yang tempat pembuatan Golok Ciamas. Nah, adapun di wilayah Ciamas ada Pande, misalnya di kampung yang lain di wilayah Kecamatan Ciamas itu tidak masuk real
Golok Ciomas asli. Bisa saja kan orang yang memiliki kelebihan di Golok Ciomas di luar sana, punya istri masuk ke wilayah Ciomas, dia bikin golok di Ciomas, bikin tempat pandai di Ciomas, terus itu dikatakan ke publik bahwa itu Golok Ciomas asli. Nah, itu tidak benar, dan adanya seperti itu tidak real. Kalau yang disebut Golok Ciomas asli ataupun tempat penempatan Golok Ciomas asli itu harus sesuai dengan keturunan dan terahnya. Dan di sini saya sampaikan bahwa di Golok Ciomas ini ada 3 juru kunci. Yang pertama empu generasi di Pandai Golok Ciomas yang sekarang kami generasi yang meneruskan. Ya saya anak ketiga, yang pertama Kak Salim, yang kedua Kak Jued, yang ketiga saya secara pribadi, dan yang adik abah saya juga masih ada, masih bergelut di Golok bersama-sama kami memperjuangkan perjalanan orang tua, yaitu bernama Kak Bani. Kami sekeluarga terus berupaya bahwa jangan sampai tergerus oleh zaman. Kami teruskan, kami jaga sesuai dengan adat istiadat di Golok Ciomas. Itu yang pertama. Yang kedua itu pemimpin ritual. Nah, pemimpin ritual itu di masa masih ada almarhum Abah Umin, Abah Kiai Muhammad ya, itu masuk orang tua saya juga ya. Di Abah ini sesosok yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya kita doakan semua yang sudah almarhum, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya, ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa realnya sejarah dan perjalanan Golok Ciomas ini kita diridhoi oleh para leluhur dan orang tua juga. Kita juga mudah-mudahan meridhoi itu tentunya dengan adanya regenerasi, mendoakan bahwa Golok Ciomas ini adalah wasilah dan sababiah, sehingga ketika melihat golok itu teringat dalam masa perjuangan di zaman orang tua waktu masih ada. Nabi barakatul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang kedua itu pemimpin ritual sesosok Abah Umin ya. Seharusnya dikembangkan. Saya bina sama anaknya Abah Umin, sama-sama memperjuangkan di Golok ini, dan beliau itu kan di kediaman Golok terbesar Nyi Gede ya, dan sekarang sudah ada saungnya, dan dulu saung, sekarang sudah museum ya, dan museumnya itu sudah diinikan sama Bupati kemarin juga, alhamdulillah sudah selesai, sudah diresmikan sama Bupati, dan Ciomas ini sudah memiliki museum golok terbesar. Nah, di tempat golok terbesar pun itu kami sebagai pihak keluarga Pandai itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan bahwa di situ ada anaknya Abah Umin gitu kan, memiliki tugas untuk menyampaikan baik itu edukasinya atau memperkenalluaskan bahwa ini loh perjuangan masa di zaman orang tua masih ada. Nah, yang ketiga, pemegang Palu Godam Denok. Pemegang Palu Godam Denok itu yang bernama Ki Duhari. Beliau itu sesosok menurut saya juga sama sesepuh ya. Nah, jadi Ki Duhari ini, Ki Haji Duhari sekarang namanya, beliau Ki Haji Duhari ya. Ki Haji Duhari ini mengemban amanat dari Nde Jamsari ya, almarhum, dari mulai tahun 2015. Ki Duhari ini memegang Palu Godam Denok sampai sekarang bergelut di Golok dari tahun 2015, dan itu hanya memegang Palu Godam Denok. Adapun Ki Haji Duhari ini membumikan bahwa penempat Ki Duhari dan lain-lain dari masa zaman Nde Jamsari itu. Ki Duhari Nde Jamsari itu tidak menempat, justru bekerja sama di Pandai Golok Ciomas ini. Maksudnya di tempat pandai dengan empunya, dengan Kiai Abah Umin, dengan Ki Sidik Santani ya. Jadi di Jamsari gitu. Maaf, saya potong nih Kak Sunat. Berarti Ki Duhari itu baru memegang Godam Denok itu karena dia turunannya pemegang Golok itu di tahun 2015 ya. Mulai karena wafatnya Magde Jamsari itu tahun 2014. Nah, mulai pemegangan itu tahun 2015. Wafatnya
Kampung Gunung Sumbul. Nah, kerjasama dengan Nde Jam Sari di Kampung Gunung Sumbul. Nah, itu di era tahun 70-an, ya kurang lebih di era zaman 70-an. Kemudian bapak saya yang bernama Sri Santani punya istri di Kampung Sikopong, akhirnya dibawalah setelah wafatnya kakek saya. Nah, terus Magede Jam Sari masih ada. Nah, akhirnya gabung lagi di sini, sama-sama saling melengkapi, saling membutuhkan gitu. Disitulah adapun baik dari kita memerlukan golok, ya kita sama-sama saling membutuhkan gitu. Nah, saling melengkapi. Kadang Magede Jam Sarinya itu bawa palu ke Pandai gitu kan, Jadi dipakai di sini ya? Dipakainya di sini, di Pandai sini gitu. Nah, itu setelah misalnya kita dapat 2 golok, kita dibagi menjadi dua kan, Nde Jam Sari 1, Mama Sidik 1 gitu kan. Nah, kami pada masa itu tuh kami hanya sebagai tukang gagang dan sarung gitu untuk finishingnya, untuk membantu orang tua waktu itu tuh. Nah, terus bergulir. Jadi di sini pun kadang kalau misalkan bikinan golok belum beres, itu disimpan baru saya di sini, tidak ada masalah apapun, karena sama di keluarga Pandai juga memiliki keturunan yang sama ya. Kalau ngomongin jadi keturunan, satu duriat ya? Ya, satu duriat. Satu duriat. Memiliki sanad yang sama gitu kan, cuman kelebihan dari masing-masing itu berbeda-beda. Kalau ngikuti dari turunan, kami turunan yang sama, sanad yang sama, kami juga memiliki hak untuk memegang palu godam denok juga sebenarnya mah gitu. Namun untuk saat ini kenapa nggak ada palu denok ini naik ke Kampung Sikopong atau ke tempat Pandai yang ada di Sikopong ini, ya karena pemegangnya yang sekarang ini tidak memiliki, dan kami tidak dikasih kebijakan untuk memegang palu godam denok. Tapi kami tidak untuk neken-neken kami memegang palu godam denok, akan tetapi banyak proses-proses golok cemas ini yang mesti harus dilakukan, dan baik itu dari syarat-syaratnya, bukan hanya dioles ya. Jadi, dan itu selalu dari dulunya memang selalu berhubungan antara kakek sama sebelum Ki Buhari siapa yang megang golok, yang megang godam Magede Jam Sari. Ya. Magede Jam Sari itu berhubungan dengan kakek saya yang bernama kakek Santani. Itu beriringan gitu ya. Beriringan, tidak akan ketika itu sama-sama. Jadi diganjel bebek, Pak. Oke, kita lanjutkan biar nggak terlalu tegang kayaknya, kita ngopi dulu nih. Ya, ini kita berbicara tentang golok Ciromas yang memang luar biasa ya teman-teman. Biar nggak terlalu tegang juga nih, kita sambil ngopi kan ya. Iya. Pokoknya teman-teman semua nanti di sini akan lebih tahu, teredukasi mengenai sejarah dan perjalanan golok Ciromas dan sebagian kisah godam denok gitu. Mungkin oke, kita lanjut aja Kang Suna sambil santai, tapi memang ini sejarah yang harus kita luruskan dan kita dengarkan gitu. Iya, jadi Ki Buhari ini, Ki Haji Buhari ini sebenarnya mah tidak ada unsur keturunan untuk menempa. Jadi di masa Magede Jam Sari itu tidak menempatnya bebarengan di sini. Yang saya katakan tadi bahwa saling beriringan, saling melengkapi dan saling membutuhkan gitu. Baik itu dari keperluan goloknya ataupun acara ritualnya. Nah, mengenai ritual, di sini itu sudah berjalan dari dari tahun 70, zaman kakek saya sebenarnya. Tahun berapa itu? Tahun 70-an. 70-an ya. Iya. Berarti yang kita dudukin ya di sini. Kalau di tahun 70-an itu di Kampung Gunung Sumbul. Di Kampung Gunung Sumbul semasa masih kakek saya masih ada. Nah, setelah pindahnya ke sini itu pas tahun 90-an, kalau nggak salah tahun berapa ya, di zaman Harmoko itu Pak. Kira-kira zaman Harmoko itu kalau ngitung tahun saya juga nggak hafal. Waktu masih nggak ngisi saya sebenarnya Pak. Nah, waktu pada masa ada kunjungan Harmoko
itu abah saya, tapi setelah kakek saya meninggal itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Nah, Kakek Sidik itu. kakek Santani Kakek yang sudah Santani. meninggal bertahun-tahun ya. Nah, pas ada kunjungan Harmoko, nah abah Sidik Santani ini, mama Sidik Santani yaitu ayahanda saya, baru megang capit. Kalau di bahasa Pandai, memegang capit itu kalau di ibarat mobil itu sopirnya kalau di ibarat mobil. Nah, mulai megang capitnya itu setelah mengenek dari kecil sama kakek saya, bapak saya itu mulai memegang capit itu pas ada kunjungan Harmoko. Nah, berarti kalau di zaman presidennya itu kalau nggak salah Presiden Soeharto ya, di zaman Presiden Soeharto. Nah, itu mulailah mulai nyopiran kalau bahasa di mobil. Artinya kalau bahasa di penempat mulai mempraktekkan empuk gitu kan. Nah, sesosok empuk atau pembikin atau penempak ya, pandai gitu. Nah, itu mulai dari situ. Setelah ada kunjungan Harmoko, akhirnya karena waktu itu sangat terbatas aksesnya, segala sesuatu itu informasi segala macam sangat terbatas, dan tempat juga fasilitas juga sama-sama terbatas pada masa itu tuh. Akhirnya dibawa ke sini ke Kampung Sibopong karena abah saya itu yang tadinya orang Gunung Sumbul ya, punya istri yaitu ibu saya, akhirnya dibawalah sampai saat ini adanya di Sibopong. Sibopong ya, bukan Sunggopong ya. Kemarin Bukan. saya sempat bingung Sunggopong apa Sibopong ya. Kampung Sibopong. Kampung Sibopong. Dan sudah dari dulunya Pandai itu berpindah-pindah. Mulai dari sebelum kakek Santani, Pandai itu adanya di Kampung Ciomas yang maksudnya desa Pondokahuru, yang di situ bertepatan Kampung Ciomas itu Kampung Ciomasnya asli. Air Ciomasnya di situ, Kampung Ciomasnya asli di situ gitu. Nah, kenapa saya bilang Kampung Ciomas asli? Bukan berarti Sibopong ini bukan Ciomas, bukan. Maksudnya ketika masuk ke wilayah Ciomas, ya di kecamatan Ciomas itu kampungnya berbeda-beda namanya. Iya, gitu loh. Ciomas itu kecamatan ya. Itu kecamatan Ciomas itu. Tapi ketika kita masuk ke wilayah kecamatan, itu berbeda-beda kampungnya. Misalnya di sini Kampung Sibopong kan gitu. Iya. Terus nanti di Pondokahuru ada Kampung Pondokahuru, terus ada Kampung Babakan, ada Kampung Sanepa, dan lain banyak kampung masing-masing sesuai dengan nama kampungnya. Tapi Pandai yang pertama itu adanya di Kampung Ciomas. Nah, di Kampung Ciomas itu yang bertepatan tempat kuburannya Ki Buyut Cengkung di situ, Ki Buyut Cengkung. Nah, ngalih terus sesuai dengan keturunannya dari Ki Buyut Cengkung ke Ki Boma, terus Ki Buyut Mala, Ki Buyut Sandara, Ki Sakiman gitu kan, Ki Sakiman terus Ki Buyut Sandara itu di kampung di desa Pondokahuru, pindah cuman beda RT doang. Itu yang di bawah ya. Nah, ada yang bukti yang sangat jelas. Saya cerita sedikit nih Pak, apa ya? Siap, nggak apa-apa. Buat sejarah ini sejarah Iya. yang perlu diketahui oleh semua masyarakat, dan juga mungkin selama ini yang punya golok juga masih belum paham nih gitu, biar kita luruskan gitu. Jadi di Kampung Babakan nih Pak, yang masuknya desa Pondokahuru. Kalau di sini kan desa Citaman ya. Iya. Nah, dulunya sih satu desa, ada di Petal sekarang. Iya, desa pemecahan. gitu. Nah, dulunya masih masuk di desa Pondokahuru. Nah, sekarang udah Petal menjadi desa. Nah, di Kampung Babakan itu Patilasan Pandai. Ini jangan salah, yang disebut Patilasan Pandai itu usianya udah ratusan tahun, bahkan sampai abad. Kalau bekas Patilasan Pandai itu ada sisa-sisa peninggalan di zaman waktu Nempa. Nah, baik itu bentuknya hareng ya. Kalau hareng itu memang bahannya bukan dari kayu, gitu kan. Tapi kalau sudah berbentuk hareng, dia usianya panjang dan nggak bakal dimakan rayap segala macam, nggak bakalan. Kalau sudah berbentuk hareng.
Bahkan bisa jadi batu tuh. Bisa jadi fosil. Ya, fosil. Iya, sampai jadi fosil gitu. Nah, jadi di situ ada bukti yang sangat jelas bahwa ini saya juga nanya ke kesepuhan di kampung Babakan bahwa ini banyak di tempat pandai dan warga di situ itu juga banyak menemukan sisa-sisa penempaan waktu di zaman buyut kami gitu tuh. Baik itu bentuknya yang sudah bentuk golok, ada yang bentuknya yang sudah baru 20%, yang 50%, variasi gitu. Jadi penemuan-penemuan bahan besi yang dulunya ditempa sama buyut kami itu. Terus selain daripada harung dan sisa-sisa penempaan, itu juga ada yang tidak kalah pentingnya itu dan masuk syarat-syarat yang itu pun hanya orang-orang yang tahu. Orang yang tahu pun itu yang memahami tentang perjalanan orang tua dulu, tapi di zaman sekarang sudah banyak orang yang tidak paham ya. Nah, ada gumpalan-gumpalan yang kami sebut itu kan kalau ada pembakaran itu jadi si hasil gabungan besi itu nanti ada pecahan-pecahan ke bawah yang kami sebut tai besi. Nah, yang kami sebut tai besi itu jadi gumpalan hasil pembakaran yang membara sehingga dia meleleh ke bawah, numpuk di bawah, kami sebut tai besi. Itu masih banyak di situ ternyata, Pak. Nah, masih beredaran. Nah, bahkan kemarin juga kalau memang masih ada tai besinya, tolong dong kumpulin banyak sama warga. Ada yang dijual di kilo segala macam, kan berat itu, Pak. Iya. Berat itu kayak besi itu beratnya itu. Nah, jadi penemuan sampai saat ini juga ya, kalau kita ke lokasinya masih ada, tapi ya namanya juga udah lama, jadi sudah ketimbun tanah sangat dalam gitu posisinya. Karena tanah makin lama ya makin naik gitu kan. Harus pakai alat yang kayak sekarang tuh model detektor segala macam gitu kan. Nah, kalau bisa masuk akal kalau pakai pencarian detektor mah gitu kan. Nah, terus secara spiritual bisa. Secara spiritual juga kami menjajal, alhamdulillah. Karena saya sifatnya orangnya penasaran, Pak. Jadi karena kami penuh keyakinan yang sangat luar biasa sama reng-rengan ya, sama para tokoh, para kesepuhan, para guru ngobrol. Karena saya juga dapat arahan. Nah, yang lebih informasi otentiknya itu, Pak. Jadi saya ketemu dengan seorang nenek-nenek. Sesosok nenek-nenek itu yang usianya udah 100 lebih ya, nyampe 120 tahun kurang lebih kayaknya. Nah, saya dipanggil nong tadi gue, ayah nong, Bo, kan bahasa Sunda kan, kalau bahasa orang tua mah kan dia nggak tahu bahasa Indonesia. Ayah nong, Bo, tadi nong saya bonek nanya, ayah nong, Bo, nong dia anak nasam taninya. Saya sempat bingung lupa itu. Kok mau nyawa anak nasam tani? Bo, rumah baheula rumah. Kan saya mah orangnya begitu, langsung penasaran aja kan gitu. Langsung nanya saya, rumah baheula. Nah, begitu saya tanyakan, nggak langsung ngomong, nggak langsung jawab kan, ketawa dulu gitu dah. Jadi kieu nong cenah, ari nong anakna santani mah, Bo, ulah paling anakna santani eunceuna, ulah anakna sidik, atuh mun sarua bae cenah gitu. Nah, begitu sudah ditanya kan, atuh nong cenah baheula mah cenah gitu tah, ngaranna masih entas embo cenah. Maksudnya kawin rumah tangga, Bo? Atuh muhun cenah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nuhun amat sih kita kan. Nah, begitu. Sudah ini sudah ngobrol, sudah nyampaikan atuh baheula manong cenah di dieu lah mande nama santani cenah. Nah, akhirnya ditunjukkanlah tempatnya. Akhirnya saya telusuri. Nah, banyak jejak-jejak pas waktu dalam penempaan Golok Ciomas. Cenah baheula membo entas jelema santani cenah. Terus boga anak henteu, Bo? Henteu cenah anak mah baheula mah kawin sirik teh kan.
Jadi hari kebon nama di dia saya nerima santan ini ke angkat akad gitu ujung wali. Nah di kampung Gunung Sumbul. Nah terus biasa kan matu bareng semua di dia. Bahwa mak itu nong cina kawina cina gitu loh gitu tak kok. Mohon cina aju masang tadi tadi dinya lah cina ngagolok cina. Oh dia tahu dia udah pandai sama pantesan sih saya. Jadi warga di kampung situ itu nggak banyak juga yang menemukan besi-besi bekas tempaan di zaman dulu gitu kan. Di zaman buyut saya dibawa ke sini waktu ditempat oleh abah saya masih di Santani. Nah, saya tanyakan, Kak, tidak bisa amat nyangan besi bahulana itu. Nah, ngarana kapanggih bae atuh. Ulah ieu cenah kolot mah nya, ulah ari kolot mah kan itu yang tahu lokasi itu hanya orang-orang tertentu saja gitu. Maksudnya orang yang tahu perjalanan orang tua dulu gitu kan. Jadi nggak kalau orang di zaman sekarang kan nggak mungkin tahu gitu. Pada akhirnya saya juga kan penasaran gitu kan, di mana sih pandai gitu kan. Urut pandainya, bekas pandainya. Saya telusuri, udah mah ada arahan dari nenek tadi ya, dari empok. Nah, di situ ternyata banyak peninggalan saya daripada besi. Arang kan ratusan tahun gak bakalan membusuk, gak bakalan dia makan raya sampai ratusan tahun di arang. Terus gumpalan besi yang hasilnya besi yang di bara besi itu kan ada ini kan ada tumpukan yang kami sebut itu tai besi segala macam. Pokoknya di situ banyak tuh peninggalannya. Oh, cik saya di sini ternyata. Nah kebetulan itu cuma satu ini doang, ini rumah mertua saya cuman kehalangan satu rumah, ini bekas pandai gitu loh maksudnya. Saya punya istrinya di situ, istri saya itu orang situ gitu. Jadi makanya saya katakan itu saya balik kampung, balik kandang saya gitu kan. 14 orang tua dulu saya itu di situ kok ini saya sebagai cucunya kok ke situ lagi gitu loh maksudnya. Nah, saya kan lebih penasaran, saya kan lebih makin membara tuh kan, karena saya juga tahu sanad-sanadnya, akhirnya saya hadiahin gitu kan. Saya penasaran terus di situ tuh dengan ibu saya, terus saya ada ya kalau iseng-iseng sih enggak, cuma ya kita intinya mendoakan yang sudah tidak ada sebagai cucunya lah gitu ya. Nah, nenek moyang kita doakan hal yang kewajiban kita gitu kan untuk mempekerjakan seperti itu. Nah, pada akhirnya dapat petunjuk, nah ngobrol-ngobrol dengan para kesepuhan, kita minta itu aja yuk pusaka dari bekas pandai ke orang tua. Nah, kan secara goib itu, secara spiritual gitu kan. Kalau ditelah secara logika nggak masuk akal gitu maksudnya. Tapi kami punya keyakinan sendiri gitu. Nah, pada akhirnya kami kerjakan bareng-bareng. Akhirnya kami dikasih golok gitu, disuruh diambil di tempat pandai itu, bekas pandai dulu itu. Pandai goloknya panjang segini panjangnya. Itu besinya luar biasa bagusnya. Akhirnya kami karena besinya yang usianya udah ratusan tahun, karena sudah termakan usia juga, jadi kekuatan bilah itu sudah tidak kuat lagi. Akhirnya kami indel lagi, kami gabungkan lagi, kami bikin baru lagi itu dari bahan itu tuh. Nah, dan dicampur dengan besi-besi ini. Nah, besi ini kami sebut ini besi inti. Besi inti. Nah, bahan golok yang sudah jadi ini, golok yang seperti ini. Jadi bahannya ini dari besi inti, besi karomah kami sebut gitu. Tapi ini bukan, maksudnya nggak semuanya kan di golok yang sekarang itu. Karena dalam mendapatkan besi ini tidak gampang, Pak. Yang pertama kita harus mengikuti proses dulu gitu kan. Terus ada yang jalur ilapat, ada yang jalur hasil mimpi tapi nyata gitu tuh. Ada juga sebagian dari warga yang hasil dari mimpinya pas saya dengan arah mimpinya dia itu melaksanakan misalnya jam 3 malam harus diambil di kebun anu di belakang rumah kamu, itu ambil di bawah daun anu misalnya gitu kan. Nah
Itu mimpi yang pertama dia masih nggak percaya, karena pas malam yang kedua mimpi yang sama, masih suruh diambil jam 3, dia kan takut gitu kan. Nah yang ketiga dia sudah memberanikan diri akhirnya. Ini cerita warga nih Pak, yang real gitu, yang dia alami gitu maksudnya. Akhirnya dia memberanikan diri mengambil bahan tersebut, ternyata benar ada bahan besi inti gitu. Nah besi inti ini kalau dia kan ini sudah menyatunya dengan alam, karena usianya ini daripada kita tuaan ini kan gitu. Kekuatannya bukan kekuatan manusia lagi, kekuatan alam yang tidak ada batasannya. Nah makanya kita tidak sembarangan dalam penempaan membuat golok ciomas sampai golok ciomas ini terkenal mendunia, ya kan? Karena bahannya ini yang tidak semua daerah itu ada gitu. Jadi hanya di wilayah Ciomas saja gitu bahan yang kayak gini itu Pak gitu. Jadi di wilayah Ciomas ini juga nggak semuanya ada, hanya di daerah-daerah yang berkaitan dengan sejarah golok Ciomas gitu. Misalnya bekas patilasan Pandai gitu. Dan kenapa faktor struktur dari bahannya ini sama? Nah, ini sebenarnya sama Bapak juga nggak ditanyakan dan tidak. Ini sama kan tuh? Sama. Mau gedenya mau kecilnya sama tuh. Sama. Jadi ini cuma ada ukuran yang kecil, tapi sama strukturnya ini gitu kan? Ini bukan dibikin ya? Dibikin, tapi dibikinnya ini ditempa oleh orang tua di zaman Kesultanan Banten. Iya, maksudnya bukan dibikin sekarang. Bukan. Ini bisa dicek bisa dicek. Ini sebenarnya mas sempat saya bersihkan Pak, biar kelihatan pamornya. Karena walaupun begini, ini tuh udah ada pamornya, Karena ini hasil besi lipatan yang sudah didoa-doakan sama orang tua di zaman empu generasi Kesultanan Banten, yaitu buyut kami. Ini bahan kami sebut ini bahan besi ini udah dalam penempaan ini 50%. 50% hampir menyerupai bilah. Nah, dalam teknik tempat ini tinggal narik ke sini lagi yang agak tebalnya ini, dia tinggal jadi menyerupai bilah, tinggal udah tipis aja gitu kan, udah jadi golok gitu, bilah golok. Nah, ini 50%. Nah, ini masih begini gitu tuh. Sama ya semuanya. Sama semuanya. Saya bahan yang zaman sekarang ini. Nah, yang zaman sekarang yang ini Pak. Ini yang zaman sekarang ya. Ini yang zaman sekarang. Jadi dulunya juga sebenarnya ini hasil yang menggabungkan ini tuh almarhum mama saya, Mama Siti. Jadi waktu masih kayak ada mama saya itu saya minta gabungin besi-besi inti. Karena saya juga kan sering sekali banyak penelitian, baik itu keperluan kampus, mahasiswa skripsi segala macam, kan saya butuh untuk mengedukasikan bahan-bahan tersebut dari jadi saya bukan hanya mengedukasikan ketika golok yang sudah jadi 100%, tapi sebelum menjadi golok 100% ini tahap prosesnya itu gimananya saya harus edukasikan gitu. Nah makanya saya bikin ini tempaan mama saya ini di tahun 2021 ini Pak. Nah jadi maksud saya untuk perbandingannya, kalau ini usianya sudah ratusan tahun ya, bahkan ada yang abad juga, ini yang usianya baru beberapa tahun kan gitu. Nah tapi lama akan kelamaan dia akan seperti begini. Kenapa? Karena ya hasil gabungan ini tuh kan. Nah tadi ada sistem tumpuk, sistem lipat segala macam. Kalau jenis pusaka dalam penempaan itu ada sistem tumpuk, ada sistem lipat gitu. Nanti lipatnya juga dihitung berapa lipat gitu kan, yang sesuai dengan hitungan-hitungan tertentu gitu. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Asal melipat. Dari situ besi pun yang disatukan bukan hanya satu,
Maksudnya bukan satu jenis ini aja ditipiskan terus enggak. Jadi beberapa macam besi. Nah, besi inti yang ada di wilayah Ciamas itu yang kami sebut besi inti dari besi Karomah itu ada. Ini yang kami sebut besi Pondok Kahuru. Ini kami sebut besi Pondok Kahuru. Jadi besi Pondok Kahuru itu ya adanya di areal wilayah Pondok Kahuru, masuk desa Pondok Kahuru juga. Nah, jadi kenapa kok banyak besi di Pondok Kahuru kan? Gitu. Kalau orang yang awam itu gimana ceritanya di zaman dulu di sana itu banyak besi kan gitu. Nah, Pondok Kahuru itu pondok dan pandai kahuruan. Nah, gitu. Jadi kebakaran. Yang disebut itu akhirnya kan pondoknya doang, kalau pandainya enggak. Di situ pondok kahuruan gitu. Padahal yang kebakaran itu pondok dan pandai gitu. Nah, kenapa masih besi-besi ini masih ada? Karena di zaman dulu itu dalam masa penempaan itu sampai 7 tahun. Itu kesabaran orang tua dulu luar biasa. 7 tahun penempaan. Jadi ketika datang di bulan Mulut gitu kan, nanti ketemu mulut yang kedua tempah lagi gitu. Ketemu mulut yang ketiga tempah lagi. Nanti berapa tempaan satu mulutnya itu simpen lagi gitu sampai setelah ditempat diurusin lagi sama orang tua itu gitu Pak. Nah, makanya kenapa sekarang Bismillah aja dulu makan bisa terbang kan contohnya gitu kan, secara logikanya gitu. Kalau yang punya orang yang biasa menggali tentang keilmuan dan kebatinan makan dulu mah Bismillah aja orang tuh bisa terbang. Kenapa? Karena keyakinannya itu yang sangat luar biasa gitu. Yang pertama keyakinannya kuat, kesabarannya kuat, terus akidahnya kuat, imannya kuat, orangnya bersih hatinya gitu. Sedangkan di zaman sekarang susah yang kayak gitu. Kelas ustadz kiai aja jarang, apalagi kiai berkat kan itu. Jadi susah gitu. Makanya kalau untuk mengetes tentang kesabaran, tentang segala macam itu nggak semuanya orang bisa kita pilih 100 orang bisa jadi 50 yang masuk, bisa paling cuma 1 dari 1000 orang yang seperti itu. Termasuk saya juga masih belum bisa seperti itu sebenarnya baru ada yang mengatasnamakan Golok Comas, saya juga udah keluar emosi saya di mana mau saya sabar kan gitu. Nah ini oknum saya bilang ini seharusnya jangan begitu. Kalau memang ini ada tempaan dari luar, misalnya kan mohon maaf saya katakan daerah ada di wilayah Banten ini kan variasi pembuat Golok Comas itu ada selatnya kan gitu, ada di Baduinya juga ada, di Sajiranya ada. Bukan Golok Comas, kalau Comas ke sini doang. Di Comas Pandai golok mungkin di Banten tuh nggak hanya di sini. Ya maksudnya gini, maksudnya golok itu kan variasi yang ada di Banten itu, gitu kan. Nah ketika orang itu mengaku golok Ciomas gitu kan, menawarkan dengan dia merasa marketingnya supaya dia usaha. Ya saya sih tidak, maksud saya itu saya tidak menyegah-nyegah dia lagi mencari nafkah. Silahkan mau dagang mau apa silahkan, tapi tolong sampaikan ke konsumen itu yang benar gitu. Jangan ini mau golok keluar, diaku-akukan golok Ciomas. Nah gitu maksud saya. Sedangkan di Banten ini yang bikin golok itu banyak, bukan hanya di Ciomas saja gitu. Kan gitu. Namun edukasi dan sejarah dan kelebihannya itu beda-beda masing-masing gitu. Ada yang memiliki kelebihan, ada juga yang enggak gitu. Sesuai dengan faktor dari bahan dan kerahasiaan otentik yang ada dicantumkan ke Golok Ciomas tersebut itu. Jadi tidak semuanya pakai ada syarat-syarat, cuman mereka kadang-kadang di luar sana itu ada besi, tempat, jadi satu bilah golok tajam, udah gitu, ada yang gitu aja kan gitu, monoton kan. Jadi dia ngambilnya golok yang biasa. Ada juga ngambil dari rancang zaman dulu di rancang zaman dulu dikasih baja terus ditempa menjadi satu bilah golok. Ada yang hanya gitu doang gitu. Mobil. Ada di per mobil. Nah dari per mobil itu sebenarnya untuk kepentingannya untuk keperluannya itu sebenarnya untuk tebas kalau bahasa umumnya. Tapi kalau bahasa daerah ada yang nyebut golok, ada yang nyebut bedog. Nah, itu fungsinya beda-beda. Kalau golok
itu lebih ke kepribadian untuk jaga diri, ageman gitu kan. Nah kalau golok bahasa di Banten nih. Tapi kalau bedog itu keperluannya untuk apa namanya, untuk kebun gitu kan. Nah untuk bertani misalnya, atau untuk kupas kelapa di dapur dan lain-lain, itu keperluan rumah tangga pada dasarnya, itu yang kami sebut bedog. Makanya ada dua faktor. Makanya kalau orang yang nyebut kalau nanya ke saya, kan sudah ada nggak bedog Ciomas? Gitu kan. Saya juga kalau ini mah, waduh, yang kayak gimana nih bedognya? Atau yang bagus, yang sulak, itu bukan bedog, kami sebut golok gitu. Karena itu untuk ageman, lebih ke pusaka gitu. Kalau bedog, nanti saya buatkan yang bedog nanti, yang buat gablok dan saya bilang kan gitu. Buat ngebuti. Ngebuti kais segala macam kan gitu. Nah itulah perbandingan dari kata golok dan bedog gitu. Kemudian yang lumrah untuk di sekarang ini, baik itu di media sosial, YouTube, atau pokoknya di media sosial aja, dibumingkan bahwa golok Ciomas ini ada tempaan kibuhan segala macam. Jangan sampai istilahnya salah sasaran, karena kami kalau golok Ciomas ini ya, tempat penempaan golok Ciomas ini ya hanya di kampung Sigobong ini. Di wilayah Ciomas ini tidak ada 2, tidak ada 3 pandai golok Ciomas, cuman hanya satu-satunya. Dan itu sudah dicagar budayakan oleh pemerintah daerah. Sebelum dicagar budayakan, diteliti dulu sama kementerian, tidak sembarangan. Apakah benar ini usianya sudah ratusan tahun kan, gitu kan? Diteliti dulu. Jadi enggak, ini mah bikin pandai yang ada di Ciomas gitu kan, usianya, ya saya katakan tadi, usia seumuran jagung, baru kemarin diakui bahwa ini loh pandai golok Ciomas, padahal baru, alatnya juga belinya baru kemarin kan gitu. Tapi itu yang Godam Denok itu memang ada hubungannya dengan pandai ini ya. Nah, jadi betul. Godam Denok itu sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan antara Godam Denok dengan pandai leluhur di sini. Tinggal bagaimana orang yang megangnya dia melakukannya gitu. Kalau memang yang memegangnya memiliki atau tidak melakukannya tidak sesuai dengan orang tua dulu, ya silakan. Itu konsekuensinya tanggung sendiri gitu. Baik bagusnya, baik buruknya, silakan. Cuman kami sebagai juriat pandai golok Ciomas, yang tentunya kami kegiatannya di pandai golok Ciomas, ya kami sesuai ya, real orang tua dulu itu seperti apa benar kami ikutin gitu. Dan kami tidak bisa diteruskan gitu ya. Tidak berani merubah gitu. Karena kalau sejarah bukan dari kemarin dibikin terus sekarang diomongin sejarah, nggak bisa. Jadi kami ini pada intinya mah tidak berani merubah perjalanan orang tua dulu gitu. Nah dalam ritual pun ya itu tadi, dari masa Maghrib Jamsari almarhum bapaknya Kibu Hari itu, kalau ritual 12 Rabiul Awal atau 12 Bulan itu kesini barengan. Di sini bareng Mama Sidik, Ibu Ayahanda saya, terus Kiai Muhammad, Abang Min ya, terus Dejam saya di sini saling melengkapi sama-sama, karena orang tua dulu mah bersih hatinya. Jadi enggak istilahnya punya pemikiran begini begitu terus. Mama Jamsari juga pada saat ritual itu berarti datang ke sini gitu. Ke sini karena satu itu ya. Iya, dia 3 juru kunci itu saya bilang yang tidak terpisahkan. 3 juru kunci golok Ciomas itu. Siapa? Mas Sidik ya, Sidik Santani, terus Kiai Muhammad Soleh. Terus Dejam Sari. Nah, itu tidak bisa terpisahkan, itu saling melengkapi, saling membutuhkan, saling ya pokoknya mah tidak terpisahkan lah gitu. Adapun keperluan memegang Palu Godam Denok di sini 1 bulan juga nggak ngomong. Kalau sudah kita ini mah Palu Godam Denok itu nggak, kalau udah beres aja kita anterin gitu kan ke tempatnya. Jadi nggak dikendalikan oleh 1 orang doang, karena semuanya juga memiliki hak gitu, karena ada sanad generasi yang sesuai dengan keturunannya memiliki hak untuk memegang itu gitu. Namun kami mah tidak kuar-kuar tentang loh inilah kami keturunan ini itu, nanti orang yang akan
menilai seperti apa nanti gitu Pak. Silahkan itu, namun kami fokus di penempaan goloknya, baik itu dari bahannya, kerahasiaan golok yang ada di badan golok ini. Ya, kami tanamkan sesuai dengan orang tua yang diajarkan ke kami gitu. Kami tanamkan sesuai kami itu. Jadi nggak boleh ada yang ketinggalan satupun. Di situ bedanya. Makanya nanti ketika sudah menjadi golok seperti itu, orang itu akan merasakan bahwa oh gini ya bawa golok Ciomas itu, dia akan merasakan dengan sendirinya, nggak harus saya katakan nanti begini nggak harus. Nanti misalnya si A bawa golok karena si A juga hobi resep kan, koleksi golok Ciomas gitu kan, nanti juga akan penasaran dengan sendirinya karena apalagi kita misalnya kita berjalan ke area yang yang sangat jauh dengan jangkauan masyarakat dan rawan, misalkan tempat rawan misalkan kan gitu, walaupun kita posisinya punya saudara jenderal sekalipun, kalau kita tidak bawa ini ya yang ngebela ini yang kita bawa ini gitu. Nanti walaupun kita punya teman jenderal atau saudara kerabat jenderal setelah terjadinya itu banyak di lapangan terjadi seperti itu gitu. Tapi yang ngebela sejati itu ya yang bersama kita gitu kan di tempat rawan tersebut. Tapi mudah-mudahan sih tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Toh kita juga lihat bahwa ini untuk keselamatan pribadi, mudah-mudahan selamat semuanya. Orang yang mau jahat juga nyingkir itu hal gitu kan. Kita juga selamat, semuanya selamat gitu kan. Niatnya kita kembali ke niatan tadi, niatkan yang benar itu. Apa maksudnya untuk megang goloknya? Kita harus sesuaikan dengan niatnya gitu. Kalau niatnya gua beli golok mau ngebacok si Anu misalnya kan gitu kan, niatnya udah nggak benar tuh. Pasti dia datang juga dia mau ngebacok dia gitu kan, karena niatnya juga dia udah nggak benar gitu. Nah, contohnya seperti itu, nanti itu dikembalikan ke niat kitanya sendiri. Nah, golok Ciomas ini sesuai dengan hitungan segala macam. Ini bentukannya utamanya untuk keselamatan pribadi. Keselamatan itu banyak faktornya. Keselamatan apa saja misalnya? Ya banyak faktornya. Nanti kalau ya misalnya kalau ada orang yang mau jahat karena kita bawa golok, dia kan bisa nyingkir kan gitu. Banyaklah pokoknya terjadi di lapangan seperti itu. Kemudian ada juga saya sebenarnya banyak yang cerita ke saya, orang lapangan lagi ngirim barang terus bawa golok, dia kan untuk jaga-jaga kan, takut ada apa-apa di jalan kalau ke daerah rawan segala macam kan. Dia kan mengantisipasi hal yang seperti itu. Nah, pada akhirnya ada kejadian insiden pas lagi ngirim barang, ada yang nekat di jalan, dia bawa golok, itu pun yang nekat bawa goloknya golok Ciomas juga gitu. Iya, sama-sama golok Ciomas. Dia merasa itu yang centengnya di situ, dia jawara di situ, dia bawa goloknya Ciomas, goloknya. Sedangkan yang ngirim barangnya juga bawa golok Ciomas juga, pas pada neng-neng goloknya, golok Ciomas. Kita sama golok Ciomas berarti saudara, sampai nggak jadi. Kenapa? Karena kelebihan dari golok Ciomas itu sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa golok Ciomas itu simbol peradaban, simbol kehormatan, dan simbol persatuan. Nah, di situ simbol peradabannya karena goloknya golok bersejarah. Golok Ciomas penuh dengan sejarah, penuh dengan edukasi dan lain-lain. Simbol kehormatannya, ketika kita bawa golok merasa kewibawaan kita itu merasa naik. Tadi yang saya katakan tadi, nggak harus saya ngomong duluan begini-begini, itu nanti akan yang merasakannya, yaitu yang bawa goloknya itu. Gitu. Nah, yang simbol persatuan, golok Ciomas ini memiliki tradisi rutinitas tahunan yang dari dulunya sudah berjalan sampai saat ini kami jaga. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu setiap pemilik golok Ciomas dari mana-mana itu silaturahmi ke sini bawa goloknya masing-masing. Pulang kampung kata bahasa orang yang pecinta golok Ciomas, kamu ini waktunya pulang kampung yuk gitu kan. Nah, setelah mengikuti acara 12 Mulut ritual golok Ciomas, nah akhirnya sama-sama pemilik golok Ciomas itu saling edukasi, saling kenalan satu sama lain. Ada rel untuk bersilaturahminya gitu kan,
sampai bahasanya istilahnya sama-sama dari Jakarta nih contohnya. Tamu saya dari Jakarta, sama-sama pemegang golok Ciomas. Nah, pas di Jakartanya nggak kenal, pas kesini saling tanya dari mana. Dari Jakarta. Saya Jakarta dia mana? Dari Anu. Oh saya juga sama dari Jakarta, dari Anu. Oh kita padahal deket ya. Kan gitu pada contohnya seperti itu. Nah akhirnya nyambung. Nah itu jadi simbol persatuan. Nah di situ ya sangat luar biasa dan tidak ada yang namanya selain daripada golok Ciomas di wilayah Banten ini nggak ada yang perjalanan seperti itu. Gitu. Saya lihat seller-seller yang beredar di di media sosial, mereka itu hanya menawarkan, loh ini loh golok Ciomas, maharnya sekian. Kalau udah dimaharkan, udah lewat saja. Terus yang memiliki golok Ciomas itu gimana? Gitu kan? Nggak ada akses apa-apa mereka, kasihan gitu. Nah makanya awas, golok Ciomas ini simbol persatuan gitu. Jadi dari golok jadi saudara itu bukan katanya saya yang ngalamin. Makanya sababiah dari golok itu sangat luar biasa. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang tadinya tidak niat ke kampung saya ini kampung Silopong jadi niat ke kampung Silopong karena ada golok di situ, ada khas daerah di situ. Saya mau ke sana, saya pengen tahu, saya pengen kenal silaturahmi dan lain-lain dan begitu. Akhirnya disitulah akan terbuka hasil silaturahmi itu, perjalanan di golok. Oh ternyata golok ini hanya simbol. Simbol pun bukan hanya sekedar simbol. Koleksi pun bukan hanya sekedar koleksi kita simpen saja terus kita lihat-lihat aja, bukan. Akan tetapi apa manfaatnya ke diri kita gitu. Apa gitu manfaatnya? Ya itu tadi manfaatnya. Luar biasa pokoknya. Makanya saya selalu mengklaim bahwa kalau memang itu golok dari luar dibawa ke wilayah Ciomas, dipasang gagang di Ciomas oleh oknum-oknum tertentu, terus nanti akan dipromosikan keluar, itu diklaim bahwa itu golok Ciomas asli, dasarnya di mana dulu? Saya tanya, dasarnya dari mana? Dan saya punya keinginan kalau memang sudah bandel, sekarang hukum harus berjalan. Kalau memang sudah bandel, contohnya Satria Banten ini sudah memiliki khas golok Ciomas keluarga Pandai Sipopong ya di sini keluarga saya. Banyak sekali. Disebut Satria itu karena ininya. Ya, cula badak, ada culanya. Cula itu menyimbolkan ikonik Banten kan. Jadi badak itu yang ada di Banten itu kan yang sangat diinikan kan gitu, ikon. Nah, selain pada badak, ikonik senjata daerah itu yang ada di Banten itu adalah golok gitu. Kesatria Banten, kesatrianya itu supaya yang memegangnya atau yang memilikinya itu harus belajar menjadi jiwa kesatria, bukan satria baja hitam ini bukan, tapi justru jiwa kesatria itu seperti apa sih? Mungkin jiwa kesatria itu semuanya orang itu paham seperti apa jiwa kesatria gitu kan. Jiwa kesatria itu orang yang bijak, itu membela kebenaran, melindungi ulama gitu, dan itu jiwa kesatria. Seperti banyak lagi yang lainnya. Makanya golok Ciomas yang handle Satria Banten ini sudah masuk hak cipta, sudah dilindungi oleh hukum. Adapun menjiplak di luaran sana tanpa seizin kami sebagai keluarga Pandai golok Ciomas, kami akan pidanakan sesuai dengan hukum yang berjalan gitu. Kalau memang bandel gitu. Dan kami denda, bahkan saya juga mampu mendenda sampai 1 miliar tentang hal ini gitu. Sanggup atau tidak, tinggal gitu doang. Kalau memang sanggup silakan bikin gagang sesukamu. Nah. Kan gitu. Ada gagang apa aja banyak di legalisasi? Semuanya yang berkaitan khas golok Ciomas ini tentunya kami sudah ajukan ke hukum gitu, baik model Satria Banten, Jengkol Sahulu, terus Maharajanya, terus Prabu Maswapatihnya, model singanya, model model macannya gitu. Karakternya itu berbeda-beda gitu. Nah, ada satu hal, karena mereka juga tahu kalau memang mirip gagang seperti itu jangan terlalu dimiripkan, katanya golok Ciomas itu sudah dilindungi oleh hukum. Akhirnya sama mereka yang ahli itu dibuat
dimodifikasi sehingga tidak strukturnya itu tidak terlalu meniru gitu kan, dikasih gelangan seperti di sininya misalnya, tapi ke atasnya kepalanya sama bentukannya. Terus yang lebih ini lagi, yang lebih parah lagi, udah mah dikombinasi ini loh gagang Satria Banten. Nah, namanya itu diklaim lagi namanya kan. Nah, diklaim lagi namanya, ini loh Satria Banten, ini loh Prabu Maswapati gitu. Padahal di sininya itu sudah dikombinasi. Kenapa kalau memang dikombinasi dan tidak sesuai dengan supaya tidak meniru, cari coba nama yang lain, gitu kan maksudnya. Kalau memang ini kan sudah Prabu Maswapati ini namanya, ini sudah hak paten gitu, sudah hak paten dan dilindungi oleh hukum. Kalau memang istilahnya itu menyebutkan masih Prabu Maswapati, saya tidak akan segan-segan. Harus hukum yang berjalan. Kalau maksud saya ke situ, kenapa? Setiap daerah yang ada di Banten itu memiliki ciri khas, Pak. Saya menyayangkan. Misalnya di Seat, ciri khasnya golok Seat ada kan? Tongol kan ciri khasnya, dan itu salah satu mempromosikannya mereka, ya kan? Kalau memang ada orang yang suka dengan ciri khasnya itu, dia akan mencari ke Seat gitu tuh maksudnya, gitu kan? Mereka juga berjalan. Nah, yang pertama, terus yang kedua juga sama. Misalnya di wilayah Baduynya kan, golok Baduy digagangin pakai gagang Ciomas, nanti diambil golok serta. Saya lihat dari struktur bilah dan pamornya juga, karena mereka memiliki ciri khas yang tidak bisa dibohongi. Dengan mata kepala saya itu tidak akan bisa dibohongi gitu. Saya akan teliti di bagian bilahnya. Saya akan teliti, tidak akan dibohongi saya kalau di mata saya. Makanya orang itu banyak yang terjebak dengan orang-orang oknum yang karena merasa bahwa golok Ciomas mahal katanya kan gitu. Cari aja yang murah, nanti dicomos-comos gitu. Nah, mereka itu banyak yang kayak gitu, oknum itu. Jadi akhirnya tidak bertanggung jawab gitu. Nah, banyak yang terjadi. Yang saya sayangkan lebih parahnya lagi, sudah apa namanya, Kang Suna, saya mau nanya nih, katanya gitu. Nanya tentang apa, Kang? Iya nih Kang, saya mau minta tolong, mau nanya nih, tolong jelaskan ya Kang, saya mau nanya golok. Golok apa? Kang, ini golok Ciomas bukan, karena saya memaharkan lumayan di atas 5 juta. Saya maharkan ini 7 jutaan Kang. Dengan yang menjual ke saya ini ngomongnya golok Ciomas, apakah betul ini golok Ciomas? Terus memaharkannya sudah adil belum? Udah kan, katanya. Hah? Udah kok baru nanya, saya bilang. Kenapa sebelumnya nanya dulu gitu. Pas coba kan fotokan, saya yang pengen lihat, pas lihat. Waduh Kang, saya ini jawabnya bohong apa bener nih? Bohong apa jujur nih saya jawabnya? Ya makanya saya nanya ke Kang Suna, ya tolong yang jujur ya Kang Suna ya. Saya nggak tega. Pas saya lihat itu bukan golok Ciomas gitu. Sedangkan mahal sedikit, dianggap 7 jutaan. Ini itu. Selain itu apa? Gagang Kang Suna. Selain apa dalamnya apa namanya? Ini dipatenkan juga nggak apa sama. Namanya itu apa namanya itu pamor. Bukan pamor, namanya nama bilah. Bilah. Ya, nama bilah ya. Nah. Karena nama bilah itu masing-masing. Nama bilah itu ada yang kembang kacang, ada yang salam nunggal, ada yang mamancungan, ada yang melepak gedang, ada yang candung trisakti, ada yang candung polos. Nah, Ada berapa? ada 9. Ada 6 itu. Nah, Ya, itu di legalisasi nggak? Termasuk karena saya satu bendalkan. Oh. Baik dari gagang dan bentuk bilah gitu. Nama tersebut muncul dari kekhasan Ciomas atau Kekhasan keluarga Pandey? kekhasan yang disebut golok Ciomas itu karena ya kami ini yang membikinnya, kami yang menciptakannya, karena dari orang tua dulu ya ini kayak gini golok model bilahnya ini disebut kembang kacang gitu kan. Ini disebut candung trisakti. Ini yang saya pegang ini kan candung trisakti. Ada yang candung polos ya, ada geriginya ini. Nah,
buat nyandung. Bukan, kalau nyandung cukup orangnya saja. Gitu aja. Ya, kalau untuk nyambung cukup orang tua ya. Ada enggak ya? Oh, ini disebut yang disebut Malapah Gedang. Malapah Gedang. Malapah Gedang. Nah, ini rencana. Ini buatan tahun 90-an ini, Pak. 90-an ini buatan. Makanya khas yang ini orai Banten gitu kan. Jadi kayak lagi gigit apa sukro disebutnya orai Banten. Cuman apa namanya yang model kayak gini mah jarang dipesan sama orang. Barangkali orang itu tidak paham dan tidak tahu mungkin ke ini. Terus dia memang begini ininya. Jadi dari ini yang kami sebut ceker kidang. Ceker kidang ini hampir mirip lekukannya tuh dengan orai Banten, ya kan? Cuman ini mah diukir. Nah, kalau ini kan kolosan dia bentuknya ceker kidang, kaki kidang. Apa Gedang? Kijang. Oh, kijang. Kakinya itu. Ya, kaki. Ya, jadi kaki untuk nekuknya itu kan persis seperti ini kan, disebut kaki. Ada yang bilang kaki kijang gitu kan. Kami sebut ceker kidang sebutnya. Dan ini di setiap wilayah ada yang dagang kayak begini, bukan hanya Golok Comas saja, bukan Golok Banten saja, di luar Banten pun ada yang dagang-dagang seperti ini. Memang dulu itu ya saya katakan tadi karena dagangnya itu apa namanya simple, dia tidak terlalu ribet. Jadi megang walaupun pendek juga nyaman pegangnya karena goloknya yang gagangnya seperti ini itu ini khusus golok yang untuk masuknya kayak pedang sabet gitu, bukan dulu mah nyebutnya bukan golok pedang, jadi pedang sabet. Jadi peruntukannya kalau dagang kayak gitu pedang sabet gitu. Ini sekarang sebutnya golok. Golok itu ukuran yang terpendek dari pedang gitu, sebutnya golok gitu. Kalau yang panjang sebutnya pedang kalau dulu kan. Kalau sekarang disamain aja golok yang panjang katanya gitu. Jadi gitu. Itu yang membedakan tadi itu apa, salam nunggal, kembang kacang segala macam itu kayak gimana? Salam nunggal kembang kacang. Nah, Apa dari itu kan dari kan sisi struktur bila. struktur itu. Iya. Nah ini salam nunggal. Itu coba Bedanya. Kan? salam nunggal. Dari Salam. mana? Nah, yang disebut salam tunggal ini dari pangkal sampai ke bawah ke ini tuh tidak terlalu lebar, dia jadi tidak terlalu kecil, sedang dia. Gitu ya kami sebut salam tunggal. Nah, ini orang yang sangat awam, ini banyak terjebak ketika berbicara bilah, bentuk bilah. Makanya susah untuk pengkajian bilah, untuk mendalami terkait bilah. Paling susah dibilahnya daripada kita memperhatikan dari khas gagangnya sarung gitu. Kalau sarung dan gagang itu lebih gampang, yang lebih sulit itu di bagian bilah. Sebenarnya tidak semua orang tahu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun juga belum apa-apa untuk penelitian tentang bilah, gitu. Jadi cukup. Tapi kalau pamor sama ya. Kalau pamor sama, tapi struktur dari bilahnya itu yang pengkajian tentang bilah. Makanya diserat aja yang meniru-niru tentang golok comas. Oh, golok comas ini ininya apa, bentuk bilahnya itu kan bukan hasil cetakan, hasil karya tangan gitu kan. Nah, bedanya hasil karya tangan itu pasti ada yang berbeda, ada khas gitu tuh maksudnya. Tapi kalau cetakan, kalau udah begitu semua kan gitu kalau cetakan. Nah, di situ bedanya gitu. Makanya kalau untuk digolok itu bukan ada yang cetakan hasil tempaan semuanya kalau golokan gitu. Nah, di situ ada yang berbeda. Gitu. Enak ya. Dipegangnya enak. Bedanya. Memegang normal. Yang kemarin juga yang saya pegang yang udah tuh. Ya.
kembang kacang apanya itu? Kembang kacang itu dia agak lebar. Oh, lebih lebar dari salam nunggal. Iya, lebih lebar dari salam nunggal dan lebih antep lagi. Lebih berat dia. Berhubung kalau yang kembang kacang itu kayak golok gablogan, dia bentuknya kayak golok gablogan, tapi orang tua dulu itu bukan memandang model bilanya, dia mencari kenyamanan bacokan, bawaan itu. Kalau misalkan kenyamanan gimana sih diayunkan itu kalau enak itu kan beda rasanya itu. Yang tidak bisa dibohongi itu nanti tangan yang merasakan gitu maksudnya. Ngayunin golok segala macam itu yang tidak bisa dibohongi. Itu murni, itu mah harus tahu. Kalau memang nggak enak, tinggal mulutnya aja yang bilang ini nggak enak, padahal yang merasakan tangan gitu. Betul gitu. Apalagi pemain golok ya. Pemain golok juga sama, harus adaptasi dengan goloknya juga. Dari adaptasi, selain daripada adaptasi ke goloknya, harus adaptasi dengan gagangnya. Ini pasangannya bukan ya? Itu suami orang jangan Pak. Oh, pantesan nggak masuk yang itu masuk. Ini masuk nggak? Bukan Pak, ini istri orang ini. Jangan main masukin aja istri orang. Kalau ada yang buat nyanduk langsung Baik. Jadi untuk semuanya pecinta dan penghobi golok Ciomas dimanapun berada, teman-teman semuanya, dengan edukasi golok Ciomas ini semoga ada manfaat ya untuk meluruskan yang sebenarnya. Dan saya dengan Pak Ugun ini berupaya bahwa untuk meluruskan pelan-pelan, karena di luar sana itu banyak sekali korban para oknum gitu. Nah, cuman di situ kami menyayangkan, ya saya katakan tadi, kalau memang golok dari daerah luar, jangan diaku-akukan golok Ciomas. Aku kan dari daerahnya, biar terpromosikan juga. Kasihan mereka itu berkarya dan karya itu tidak ada harganya, gitu kan, begitu. Nah, tolonglah hargain ke Abdullah sebelah sananya, gitu. Nah, kalau Ciomas ya sudah real, karena golok Ciomas ini sudah mendunia. Nah, dan di sini saya sebagai ketua Jalur Curiat Pandai Golok Ciomas, nama saya Suna ya di sini. Alhamdulillah saya juga bekerja sama dengan Kapolda Banten. Terus saya juga dengan para kesepuhan yang ada di Banten juga, saya juga selalu meminta saran, pendapat, apalagi golok yang ada di Banten ini lagi go UNESCO. Yang lagi go UNESCO diketuai oleh Agus Rasid, Pak Haji Agus Rasid Polda Banten. Ya. Nah, jadi beliau ketuanya yang membawa ke UNESCO. Insya Allah mudah-mudahan jalan keluarnya banyak, gitu kan, banyak menyupport. Syarat-syarat yang untuk go UNESCO ini tidak gampang, harus melakukan syarat-syarat yang sangat sulit sebenarnya, makanya proses ini. Nah, salah satunya yaitu tadi, karena mengenai nama Banten, di Banten itu variasi goloknya, ada golok Ciomasnya, ada golok segatnya yang saya katakan tadi kan, golok Baduy, golok Sajirahnya, golok Cimanyangrainya, golok Kidul Selatannya, gitu kan, ada golok Serangnya, ada. Itu harus di setiap rangkaian nama tersebut itu harus jelas, otentik dan real. Apakah ada edukasinya atau apakah tidak ada gitu. Nah, sedangkan yang ada edukasinya itu hanya beberapa khas gitu. Misalnya di selain daripada di Ciomas yang bersejarah dan teredukasi, di Baduy, namun di Baduy itu ya terbatas sebenarnya, Mas. Mungkin nanti saya review juga tuh ke boleh tuh Suna, soalnya saya banyak juga teman tuh. Di Baduy itu sebenarnya Pak, sama mereka itu memiliki waktu yang tertentu untuk nempahnya. Jadi tidak sembarangan asal nempah di hari-hari yang mereka tidak pakai gitu. Misalnya
mulai penempaan hari apa, ada yang hari yang apa disebutnya pantangan gitu. Ima pantangan untuk ulangin golok gitu. Iya masih memakai ke arah sana di Baduy juga, sama apalagi Baduy kan tradisi mereka kan tradisi leluhur mereka sangat kental gitu maksudnya. Dan di Golok Ciomas juga sama gitu. Nah, Golok Ciomas ini dibuatnya, saya banyak pertanyaan nih Pak. Ya. Nah, mungkin dari hasil edukasi ini mudah-mudahan terjawab ya. Ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya nih dari edukasi kita ini di hari ini. Jadi Kang Suna katanya Golok Ciomas itu kan dibuatnya di bulan Mulu doang kan? Iya betul. Iya. Di bulan Mulu. Ada. Saya juga nanti pesan yang bulan Mulu ya. Di bulan Mulu betul. Tapi di bulan Mulu itu nggak bisa sampai 100% beres seperti ini. Iya. Gitu. Jadi di bulan Mulu itu kita nempah hanya sebatas apa namanya kalau memang tidak dikejar kan sudah begini gitu. Itu tergantung kondisi waktu. Kalau memang yang sudah jadi pun baru mentahan bilah mentah. Contoh bilahnya saya enggak ini sih siapkan ya. Contoh bilah mentah belum dikikir, belum disepuh, belum apa-apa gitu. Nanti di bulan biasa baru kita bikin gagang, bikin sarung gitu. Nah, itu kan bulan yang santai gitu maksudnya. Kalau kita tidak ada kegiatan keluar, ya kita bikin gagang gitu. Dalam bikin gagangnya itu tidak masalah di bulan biasa gitu. Makanya saya di zaman tahun 2021 itu punya stokan bilah di zaman abah saya di bulan itu saya stok gitu untuk supaya mentok nanti ketemu tahun ke tahun, tapi nggak habis setahun juga Pak. Tempaan abah saya itu nggak habis. Untungnya saya itu punya inisiatif pengen menyetok bilah gitu tuh. Inisiatifnya kayak udah ada yang ngasih tahu gitu. Ya, soalnya nanti mungkin ada yang pengunjung kesini nih tanya bulan Mulu nih. Iya, jadi itu pun ya kalau memang ada yang pesen, kalau ada yang pesen juga kita yang kita sehari-hari bikin gitu. Maksudnya yang apa namanya yang bikin yang sekarang maksud saya yang bikin sehari-harinya ya ini enggak bikin gagang, bikin sarung. Ada juga yang dibikin bulan biasa, ada gitu. Cuman itu prakteknya juga sama, harus mengikuti bahannya juga, harus diritual. Nah, tadi juga kepotong Pak, setelah mendapatkan besi ini, karena ini kekuatannya kekuatan alam bukan manusia lagi, kekuatannya tidak terbatas, ini harus mengikuti ritual dulu sebelum ditempa. Ritual yang kami jalankan itu misalnya nih, ini hari ini misalnya nih, malam nih harus ritual bahan dulu. Tanggal izin mulut ini. Jadi malam tanggal 1 mulut itu kita ritual bahan. Di hari besok paginya tanggal 1 mulut kita mulai pembakaran penempaan. Tapi ini harus mengikuti ritual dulu semuanya. Ritual itu melibatkan bukan orang sedikit, masyarakat sini saya libatkan semuanya, saya undang semuanya. Gitu. Setelah beres ritual makan bersama, gitu. Atau bukan apa namanya masak-masak sedikit itu mah kayak lagi ini, gitu. Lagi hajatan, jadi resikonya gede lagi. Gitu. Sebenarnya itu untuk ritual doang. Terus ada kiai, ada ustaz, ya kita harus kasih sholawat ini buat rokoknya gitu kan, karena ya kita melibatkan masyarakat gitu. Dan itu yang tidak yang tidak dinilai oleh orang yang masih awam tentang Golok Ciomas gitu. Jadi mereka ini tidak melihat ke arah belah sananya, padahal waktu proses ritualnya ada makan biaya gede gitu. Kenapa kok sampai mahal Golok Ciomas? Mulai dari bahan, dari segala macam perjalanan awalnya juga udah biayanya gede, ya ajar segini juga dengan mahar sekian misalnya kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar besi biasa di tempat tipis jadi tajam Golok Ciomas, bukan. Makanya kalau saya berpikir kalau lihat golok yang gak blogan, kadang-kadang saya iri Pak.
Kalau Jawa Mas banyak syaratnya, harus ini harus itu. Kalau golok biasa untuk cepet kan beres-beres aja. Dijual diri ke pasar. Ya itu kadang-kadang gitu, tapi saya nggak sampai ke arah sananya. Cuma canda tawa pikiran saya aja gitu. Itu yang apa? Perbandingannya. Yang setelah beres kan ada proses apa jamas. Setelah beres itu mulai tanggal 1 mulut penempaan, tanggal 10 kita istirahat dulu dalam proses penempaan. Tanggal 10 harus istirahat dulu. Kenapa? Nah, jadi kita harus persiapan kan acara. Acara di tanggal 12 ya persiapan dari tanggal 10-nya kan, kita harus cari ini yang nggak ada harus dicari gitu kan. Sedangkan dalam ritual tradisi rutinitas tahunan ini sebenarnya mah belum disentuh apapun. Namun untuk beberapa tahun ini alhamdulillah saya juga setelah diketahui oleh bidang budaya Kabupaten Serang, baru disupport oleh bidang budaya Kabupaten Serang terkait walaupun ala kadarnya tapi minimal ada bentukan ada kepedulian terhadap pemerintah daerah ini, ada kepedulian terhadap adanya tradisi ritual golok ciomas rutinitas tahunan yang biasa dilaksanakan itu. Saya bersyukur alhamdulillah sudah mulai buka mata pemerintahan yang antusiasme dan supportnya terhadap kegiatan yang ada di budaya yang ada di tanah Banten ini kan, apalagi ini kan kearifan lokal kan. Nah, ini mesti harus disentuh oleh pemerintah sebenarnya gitu. Wajib sebenarnya ini. Saya berharap untuk jangka panjangnya mudah-mudahan walaupun berganti kepala pemerintahnya, berharap lebih memperhatikan budaya kearifan lokal di daerah sendiri gitu, baik itu dari sisi budayanya, dan itu bukan hanya golok ciomas saja, kemungkinan di daerah Banten ini gitu banyak hal-hal yang harus disentuh oleh pemerintah gitu, dan mudah-mudahan mata dari jendela dari atau pintu dari pemerintahan harus terbuka gitu, harus menyupport adanya budaya di daerah Banten ini. Itu harapan besar saya. Biar tetap lestari, biar tetap terjaga, jangan sampai punah, jangan sampai tergerus oleh zaman gitu kan. Apalagi generasi zaman sekarang, kalau memang tidak kita sosialisasikan, kalau kita tidak kenalkan, itu susah gitu, susah. Dan sebenarnya mah mendidik, adanya perjalanan golok ciomas ini mendidik. Golok ciomas ini sebenarnya kan siar golok ciomas ini. Jadi dulunya ini begini kan, golok ciomas ini golok jawara. Jawara yang ada di Banten itu bukan jawara centeng di pasar di terminal begitu, bukan. Yang disebut di Banten jawara di Banten itu para alim ulama yang tahu tentang agama, kuat akidahnya, itu yang disebut jawara yang ada di tanah Banten ini, dan memilikinya golok ciomas gitu. Karena mereka juga mensiarkan agama, ada yang melalui kitabnya, ada yang melalui goloknya gitu kan. Itu dari beberapa faktor gitu. Para jawara yang ada di Banten, selain daripada untuk melawan penjajah di era zaman Kesultanan Banten, untuk selain daripada itu menyebarkan agama yang ada di tanah Banten ini. Jadi para pejuang orang tua dulu itu bawanya golok. Selain daripada bambu runcing, bawanya golok gitu. Dan itu harus kita pahami. Dan banyak juga pengkajian orang yang masih istilahnya, buat apa sih golok sekarang, sudah nggak zaman, nggak laku, sudah zaman modernisasi sekarang, sudah dor dari jauh katanya kan, bla 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 bla. Karena mereka itu tidak paham tentang budaya. Mereka itu tidak cinta dengan budaya daerahnya. Itu mereka menunjukkan bahwa mereka itu tidak tahu dengan budaya daerahnya. Jangan ngomongin tentang budaya orang lain dulu gitu kan. Cintailah budaya di daerah sendiri gitu. Baru kita berkomentar. Nah, itu baru bijak kalau menurut saya.
Ini malah langsung aja mengklaim, lu mau jadi jagoan, lu mau jadi jawara, lu mau tawuran sama siapa? Kan begitu kan, banyak sekali yang seperti itu. Karena mereka itu tidak mengkaji tentang budayanya. Nah makanya jangan sampai kalah dengan budaya asing, kan gitu. Contohnya, di Jepang aja orang Jepang bangga dengan pakaian kimononya, jiwanya jiwa samurai, pedangnya pedang ini kan samurai kan, katana kan. Nah, mereka itu bangga ketika mereka itu pakai baju kimono, jiwa samurai dengan yang dipegangnya katananya, bebas di kota mereka. Kemana-mana juga bawa, nggak ada yang tangkap, nggak ada yang ada yang tawain atau gimana. Tapi di Banten, misalnya si AA nih bawa golok, ya kan, terus berdiri di depan Ramayana. Iya. Nah, seperti apa nanti orang nanti lihatnya dan ngomongnya? Iya betul. Pernah kepikiran nggak ke arah sana? Karena di wilayah kita juga masih beberapa persen yang masih awam tentang budaya di daerah sendirinya gitu. Sampai ketika bawa golok, ada Jawa Barat. Nah itu, padahal itulah kebanggaan kita menghargai seorang sosok pejuang di zaman dulu, sampai saat ini anak cucunya tinggal menikmati hasil perjuangan orang tua dulu. Ya seharusnya kita bangga dong. Kita begini juga, ini hasil siapa gitu? Hasil orang yang memperjuangkan negaranya, daerahnya, sampai istilahnya sangat luar biasa lah kita yang menikmatinya itu mah gitu. Tapi ya kalau orang yang awam tentang budaya nggak bakal pikiran ke arah sananya mah, menikmati saja udah. Closing saya mau closing. Oke, teman-teman YouTuber Andi Gun TV, jadi itu tadi tentang sejarah perjalanan Golok Ciamas. Mungkin belum lengkap ya, nanti pokoknya nih kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Nanti kalaupun ada waktu nanti saya juga akan kupas lagi nih. Ini belum ke proses penjamasan kan, seperti itu ya, ritual. Jadi ini hanya menjelaskan sedikit sejarah, meluruskan. Mudah-mudahan bisa meluruskan ya. Amin. Kita berupaya lah intinya. Kita sih bukan untuk jadi biar banyak orang yang tidak terjebak dengan Golok Ciamas ini. Banyak oknum itu tadi kan ya. Jadi kita coba luruskan biar benar-benar sejalan dengan apa yang memang sudah turun-temurun ya, sudah wasilahkan atau apalah rasanya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman terutama yang sudah subscribe nih di YouTube Andi Gun TV. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe bentuk support terhadap Gun TV ya. Andi Gun TV biar selalu semangat untuk mendorong dan terus berupaya meluruskan dan mengenalkan budaya daerah Banten ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ini saja langsung ya. Siap.